Ya, supaya menyingkat waktu, kita langsung praktek gitu. Mungkin alat dan bahan semuanya sudah siap ya teman-teman? Sudah. Bagaimana Audien? Sampun. Sampun. Oke, pertama kita ambil botol. Kemarin teman-teman sudah ya untuk botol bekas. Iya, baik. Langkah pertama kita buka dulu tutupnya supaya mudah untuk kita potong. Nah, botol ini kita potong setengah gitu ya, separuh gini. Bentar. Ini dihilangkan dulu untuk label mereknya ini. Kemudian kita tekan, kita potong. Kita bisa mengambil, ini kadang ada ruas-ruasnya ya, tapi ada juga yang tidak gitu. Ya dikira-kira aja separuhnya gitu, teman-teman. Nah, kita potong. Setelah itu kita rapikan teman-teman supaya tadi seperti yang disampaikan Mbak Sasta ya, supaya tidak melukai anak gitu. Kita harus merapikan di sini. Nah, kelima botol itu bisa dipotong seperti ini sama gitu ya. Silahkan dipotong dulu. Kemudian nanti bagian bawahnya kira-kira diambil tingginya 5 cm gitu ya. Dikira-kira aja, nggak perlu pakai penggaris gitu ya. Dikira-kira aja, kira-kira tingginya 5 cm. Nah, ini kita juga potong. Sama ya, nanti kelima botol dipotong seperti ini sama semua. Kita rapikan juga gitu ya potongannya. Baik, silakan teman-teman dilanjut untuk botol-botol selanjutnya.
Saya nyimak ya Ibu Rias. Mau jadi apa? Gimana? Sudah? Saya nyimak ya Ibu Rias. Nanti mau jadi apa nanti? Oh iya, baik. Gimana? Prok jadi apa gitu ya? Iya. Angkat paut itu. Disulap jadi apa gitu. Mungkin ada beberapa jenis botol yang agak keras gitu ya. Bisa dengan bantuan cutter dulu gitu, baru pakai gunting gitu. Tapi biasanya kalau yang tipis itu sekali pakai gunting ini mudah gitu. Karena kemarin saya juga nyoba yang agak keras gitu ya, ternyata kalau pakai gunting itu agak susah, jadi pakai pisau atau pakai cutter. Mohon maaf. Ya, Ini gimana Mbak? Oh, suaranya putus-putus. Mana ini yang tanya? botol Ya. Gimana? Kok nggak terdengar ya suaranya ke saya? Gimana? Sudah. Selamat bergabung Bu Yanti. Ibu Yanti. botolnya Rumit bikin AP sendiri. Rumit bikin AP sendiri. Oh iya, baik Bu. Gimana? Botolnya nggak bisa dipotong atau gimana? Tadi siapa yang nanya ya? Kalau susah, pakai sampel satu dulu nggak? Tipsnya ya, Rias, untuk tipsnya botol yang mungkin agak keras, cutternya dibakar dulu mungkin ya. Jadi lebih gampang untuk motong plastik. Oh iya, baik. Kalau keras, Iya, terima kasih Bu Yanti. Nah, itu ada masukan. Kalau yang memang benar-benar keras, tebal gitu ya, bisa dipanasin dulu alatnya. tapi sepertinya untuk minuman-minuman botol itu tidak ada yang keras. Oke. Mahal kan kalau yang keras. Oke, Bun. Hati-hati teman-teman, bisa meleset ya kalau yang agak keras itu. Ibu Rias nggak ngomong kemarin harus nyiapin botol. Tahu gitu saya ikutan. Oh iya. Ya, maaf Mbak Sasa. Sampai kelupaan karena serba mendadak. Kalau yang pengumuman botol ini dari beberapa hari lalu sampai kelupaan. Oh, ini Bu Sasa ya? Iya, Bu. Oh iya Ibu Yanti, salam kenal. Oke. Semoga terus berlangsung ya kerjasamanya. Amin. Insya Allah Bu. Besok kalau butuh Nanti Bu Daria suruh ngisi di kelas saya deh. Oh, gitu kalau nanti ya. butuh terkait kesehatan Mbak Sasa itu pakarnya Bunda Yanti. Oh siap, iya Ibu. Perawat beliau. Nanti bisa apa namanya japri Ibu Rias minta kontak nanti kalau Iya, ada agenda-agenda dengan DDTKA mungkin ya. Siap, Direksi Dini Tumbuh Kembang Anak. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Baik, sudah mungkin teman-teman botolnya? Sudah, Bu.
Bisa dijual itu ya. Iya. Betul, Bu. Saya Iya. dulunya pedagangnya, Bu. Itu saya itu dulu di online kan, Bun. Banyak yang pesen dulu. Nah, iya itu. Nah sekarang contoh ibu-ibu rumah tangga seperti saya ini ya, suruh bikin begitu, yo males, ribet, kan ya. Terus Iya, ini tuh untuk peluang, Bu. Peluang gitu. buat mahasiswa PAUD. Betul, peluangnya tuh besar itu. Wah, korek dosenmu entrepreneur korek. Jiwa ini wirausaha ya. Oh, biasanya Bu Yanti yang ngisi itu. Ada mata kuliah. Entrepreneur. Iya, ada mata kuliahnya kan. Iya, Kalau di saya kami ada kalau di kami ada mata kuliahnya namanya edupreneurship. Iya, betul-betul ya. Terus nanti desain akhirnya itu di akhir perkuliahan mahasiswa harus punya semacam bisnis plan, misalkan jadi bisnis di bidang APE atau bisnis bikin lembaga kayak gitu. Pernah ngajar sekali soalnya. Kalau saya kemarin ya, saya ngajar entrepreneur Bu, tapi lebih saya fokuskan ke apa itu ini aja, meningkatkan jiwa entrepreneurnya. Kemudian di akhir memang anak-anak sudah bikin apa itu menciptakan peluang kerja. Jadi saya hanya mengajarkan tentang ketika kamu ada di mana, ada peluang apa dan sebagainya itu. Kalau untuk AP-nya ini ada beberapa saja sih yang peluangnya itu di AP. Padahal koyok PAUD ini memang harus itu ya AP itu. Oh, gitu nanti saya kasih tugas itu bikin AP yang bisa dijual. Nah, cocok Bun. Iya. Jadi nanti itu kalau saya tuh biasanya dulu tuh dari mulai tahapan mereka merancang produknya sampai desain mereka marketingnya gimana, terus nanti laporan terakhirnya tuh isinya gitu. Nanti mereka beneran harus praktek menjual APE tersebut sampai ada rekapan mereka misalkan punya tapi ada yang berlanjut loh Bu, akhirnya setelah lulus mereka lanjutkan. Iya, bagus. Betul. Gitu. Ya itu nanti di tambahan untuk marketing mix-nya itu ya, untuk ini jadi belajar tentang marketing mix kan meliputi berapa itu 6P itu. Mbak Ria, saya live dulu ya, mohon maaf nggak bisa lanjut. Oke, makasih banyak Bunda Yanti. Selamat beraktivitas kembali. Kayaknya mau sekolah ini, baru ini Mbak Sasa nempuh S3 beliau. Oh, alhamdulillah, semangat Ibu, semoga lekas selesai. Semoga saya segera nyusul Bu. Amin. Galau kemana ini? Adik-adik juga itu ya, kalau sudah ada busana seperti ini kan ada peluang untuk S2-nya di UIN ya, nanti bisa ketemu. Amin Bu. Amin. Amin. Ya, monggo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bisa dilanjut. Sepertinya saya lihat sudah ada yang selesai. Oke, sekarang kita ambil kardus yang sudah dibentuk lingkaran ya. Kemarin memang saya suruh sudah bentuk lingkaran supaya tidak memperpanjang waktu gitu. Diameter 21 atau lebih gampang itu diukur pakai piring gitu ya, ukuran piring yang standar itu. Nah, dibalik kemudian dibulatkan gini, kemudian dipotong jadi lingkaran gitu. Setelah itu teman-teman bisa dikira-kira saja tengah Nah, kalau sudah dilubangi, lubangnya diperbesar. Ini terus
sampai sebesar ini leher botol. Nanti diukur gini ya, sampai leher botol ini bisa masuk ke lubang lingkaran kardus ini. Kita perbesar aja terus pakai gunting gini bisa. Tidak usah dirapikan, tidak apa-apa karena nanti tertutup dengan tutup botolnya. Jadi nggak usah diukur betul gitu ya, kita bisa ngira-ngira tengah-tengahnya itu di mana gitu. Sambil kita masukkan leher botol ini sambil diputar-putar. Nah, kalau sudah bisa masuk, lalu kita kancing dengan tutup botolnya ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ambil kertas lipat. Kemarin saya minta kertas origami ya. Dan ini diusahakan warnanya beda-beda gitu. Jadi kalau tadi membuatnya 5 botol gitu ya, di sini ada 5 warna juga gitu. Tapi kalau teman-teman tadi yang mungkin botolnya keras terus bikinnya 3, otomatis ya udah ngambil 3 warna yang berbeda gitu. Warnanya bebas seperti yang disampaikan Mbak Sasa tadi ya, asal warna-warna cerah kalau untuk anak usia dini gitu. Biar menarik, bukan yang hitam gitu aja ya. Jadi warna-warna yang cerah, yang menarik untuk anak usia dini. Nah, kalau sudah kita ambil, kita potong sekitar 2 cm, nggak usah pakai penggaris ya, dikira-kira aja teman-teman 2 cm. Kita lipat dulu baru dipotong. Semuanya sama, 2 cm gitu ya. Kalau biar lebih cepet ya bisa langsung dilipat bareng gitu ya. Langsung dipotong gitu. Ya, langsung 5 dilipat bareng, dipotong bareng gitu bisa.
Kalau sudah dipotong, kita lipat jadi 2. Yang ini tadi 2 cm ya, dilipat jadi 2. Nah, ini gunanya untuk ini, melipet pinggirannya ini supaya lebih aman, tidak melukai anak ya. Seperti tadi Mbak Sasa sudah menyampaikan, jangan sampai alat permainan edukatif ini bisa melukai anak gitu. Karena ini bekas potongan botol ini juga bisa jadi tajam gitu ya. Bahaya gitu. Jadi ini untuk di samping untuk menambah kemenarikan gitu ya, supaya ada warna, tapi juga di sini sebenarnya untuk melindungi gitu. Nah, ini sebelum ditaruh di sini supaya lebih gampang, bisa ditempel dulu double tip teman-teman. Sebenarnya gini sudah ini ya, tapi kurang bisa ini, bisa cepat lepas. Nah, double tip ini juga nanti dibagi 2 gitu ya. Kalau yang terlalu lebar bisa dipotong dikira-kira lah. Yang penting nggak melebihi dari kertas lipatan ini. Nah, ini kita potong, kemudian ditempel melingkar. Ini bisa dalam dan luar ya, teman-teman, supaya nanti bisa merekat luar dalamnya. Kertas tadi kan soalnya luar dalam ini. Jadi merekatnya juga luar dalam. Harus rapi banget, yang penting bisa untuk nempel kertasnya luar dalam. Nah, ini lalu direkatkan. Melingkar. Kita bisa sambil ditekan-tekan supaya bisa lebih rapi ya atasnya ini. Nah, ini biasanya kertas lipat ada yang tidak bisa utuh gitu ya. Di sini ada botol, jadi tidak apa-apa. Oke. Semua botol yang bentuk gelas ini juga sama. Kita lilit. Oh iya, ini tadi 5 warna ya, otomatis kita kalikan 2 karena yang dililit ini bagian atas botol sama bagian bawah. Jadi kalau 5 otomatis kali 2 ya. Misalnya tadi yang merah ini 2 cm-nya 2 kali. Yang pink ini juga 2 cm-nya 2 kali, seperti itu. Jadi semuanya dililit pakai kertas lipat ini gitu ya. Sama dengan 5 warna. Tapi yang untuk ditancapkan di lingkaran kardus ini memang cuma 1 ini. Nanti yang lain untuk memainkan permainannya, karena ini nanti bisa dibongkar ganti yang lain seperti itu. Jadi sementara memang yang tancapan ini 1 dulu. Nah, ini gelasnya ini juga dililit.
gelas ini dengan yang di tengah tadi jangan terlalu mepet gitu ya, dikasih ada jarak sedikit gitu. Kemudian yang tadi nggak tertutup kertas lipat ini ditaruh di bagian depan karena nanti ada dikasih hiasan gitu. Jadi seperti ini ditempel, dikasih tekanan supaya tempelannya lebih dekat lagi gitu ya. Nah, sama 5 gelas yang tadi sudah dipotong ya, yang bagian bawah ini ditempel melingkar. Jadi ada jeda antara gelas yang satu dengan yang lain. 5 di sini. Biar rapi, dikira-kira jaraknya biar sama semua gitu. Oke, lanjut lagi nih ditempel sampai 5 semuanya gitu ya. Ditempel nih. Ini nanti yang ditempel juga warnanya beda-beda ya teman-teman. Kalau ada misalnya biru, merah, kuning, pink, hijau gitu. Karena nanti untuk membedakan warna. Jadi memang harus beda-beda.
ditampilin kameranya ya, jadi nggak bisa lihat yang sudah proses ini atau belum gitu. Nggak apa-apa, nanti yang penting di akhir teman-teman bisa ini ya, harapannya dengan pelatihan ini teman-teman ada hasil gitu, supaya ada pengalaman membuat APE gitu. Karena memang penting sekali, terutama bagi pendidik PAUD gitu ya, membuat APE ini selain untuk melatih para pendidik supaya kreatif gitu ya, inovatif, juga supaya ketika menyampaikan materi itu tidak terus-menerus alat permainan edukatif itu beli gitu ya, karena kalau kita bisa membuat sendiri, di samping hemat juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya, ketika mempelajari tema apa gitu kita menyesuaikan. Nah, seperti itu. Anak-anak juga tidak bosan kalau cuma pakai APE yang sudah ada di sekolah, cuma itu terus, anak-anak juga akan bosan gitu ya. Tetapi kalau guru itu bisa kreatif gitu ya, bikin beraneka macam APE yang disesuaikan dengan tema yang sedang dipelajari, insya Allah anak-anak juga akan tertarik gitu ya. Memang dalam pembuatan APE ini harus penuh ketelatenan gitu ya, kesabaran. Kalau maunya cepet instan ya itu tadi beli gitu ya. Tapi karena untuk melatih kreativitas, maka di sini memang butuh ketelatenan, kesabaran. Sebenarnya teman-teman bisa lihat di Google itu banyak ya. Cuma nanti mungkin bisa dimodifikasi, ditambah seperti apa, atau mungkin ya ada inovasi-inovasi gitu. Terutama kalau teman-teman mengikuti lomba gitu ya, lomba APE gitu. Nah, itu harus mencakup semua aspek perkembangan. Kalau bisa dalam satu APE itu tidak hanya untuk satu perkembangan aspek aja gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Jazaria tadi gitu ya. Jadi dalam satu APE itu bisa untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan gitu. Harus lebih dari satu gitu. Jadi memang harus bermanfaat seperti itu gitu. Kemudian kalau lomba APE juga seperti itu, penilaiannya mencakup beberapa aspek perkembangan dalam satu APE. Kemudian APE itu sederhana untuk dimainkan oleh anak, artinya itu tidak rumit gitu ya. Jadi anak-anak itu senang ketika memainkan gitu. Kemudian tidak berbahaya itu tadi gitu ya. Anak bisa memainkan secara mandiri gitu. Kemudian warnanya juga menarik, kemudian ukurannya juga jadi tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga anak-anak akan rumit gitu ya untuk memainkan APE gitu. Dan APE ini memang betul harus disesuaikan dengan usia anak gitu. Ketika anak usia 1 tahun otomatis beda dengan APE yang dimainkan oleh anak usia 5 tahun.
apakah ada presensi akhir? Mana Mbak Panitia? Ada presensi di akhir enggak nanti? Untuk para peserta? Ada, Bu. Ya Mbak? Ada, Ibu. Ada? Oh iya. Oke. Nanti takutnya teman-teman yang ada yang keluar ini nggak ngisi presensi nih. Ada yang sudah selesai mungkin? Iya baik, iya Mbak siapa Ervina Damayanti ya. Yang lain ada lagi? Oke, saya lihat ada beberapa yang sudah selesai gitu ya. Baik, kalau sudah, ini tadi kan masih ada apa yang tidak terlilit kertas origami gitu ya. Nah, di sini nih bisa dihiasi dengan terserah teman-teman mau bentuk bunga atau bentuk lingkaran, bintang, terserah teman-teman mau apa yang mudah atau yang cepat gitu ya. Kalau mungkin dibentuk binatang agak lama ya apalah, nanti mungkin bisa diganti setelah ini. Yang penting ada hiasannya dulu sementara gitu ya. Nanti mungkin setelah selesai acara ini bisa diganti bentuk apa gitu. Nah, kalau saya ini mencontohkan bentuk kupu-kupu gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak harus seperti ini, bisa dengan bentuk-bentuk geometri itu juga bisa ya. Selain untuk mengenalkan anak juga terkait dengan bentuk-bentuk geometri itu juga bisa. Nah, warnanya dibikin beda dengan lilitan tadi supaya terlihat jelas bentuk yang untuk menghiasi di sini. Bentuk bunga bisa, atau yang mudah lingkaran, atau mungkin bentuk segi empat atau bintang. Nah, bisa dengan bantuan kemarin saya meminta spidol warna hitam ya. Nah, itu bisa untuk bantuan menggambar. Atau kalau yang sudah mungkin tidak perlu dengan spidol, tidak apa-apa, langsung digunting gitu. Misalnya bentuk segi empat kan mudah ya. Nah, segi empat ini misalnya untuk apa memperindah gitu ya. Jadi dibikin dua warna. Misalnya yang ini sudah merah, ditambah lagi dengan yang warna kuning misalnya. Yang lebih kecil, jadi nanti kelihatan double gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada dua lapis warna gitu ya. Supaya mempercantik aja gitu, tidak hanya satu warna. Kita tempel di bagian warna yang berbeda gitu. Terserah mau yang apa misalnya. Ditempel di bagian yang tadi tidak tertempel oleh kertas origami.
untuk mempercantik atau untuk menambah supaya menarik gitu ya PE. Ini juga untuk pengenalan ke anak misalnya ini bentuk apa, kupu-kupu, warnanya apa, seperti itu. Misalnya mau bentuk-bentuk geometri yang berbeda-beda tidak masalah gitu ya. Di sini lingkaran, ini segi 4, segitiga dan sebagainya. Sekaligus untuk pengenalan bentuk-bentuk geometri. Baik, itu Mbak Mardiana Ventiani ya, sudah ya? Sip. Ada lagi mungkin teman-teman sudah? Apakah sudah teman-teman? Ya, baik itu Mbak Hani Masitoh juga sudah sepertinya. Yang lain sebagian saya nggak bisa lihat karena off kamera ya. Tidak apa-apa. Mungkin sinyal juga ya ketika kamera harus di-on-kan terus gitu. Yang penting teman-teman ada pengalaman bikin APE gitu ya. Atau mungkin dari sekian teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti lomba gitu ya, atau memang sudah ngajar di lembaga PAUD gitu, mungkin sudah banyak pengalaman juga terkait dengan alat permainan edukatif ini gitu. Baik, kayaknya sudah ada beberapa yang selesai gitu ya. Kita dilanjut.
Mbak Siti Irsiatu sepertinya juga sudah ya. Nggih, Bu. Ya, baik. Oke, kita lanjut lagi. Kita membuat segitiga, tapi panjang ya sisi kanan kirinya ini. Ini untuk tujuannya nanti untuk menghias di kardus. Jadi di sela-sela gelas ini kan masih ada ruang kosong gitu ya. Nah, ini dihiasi dengan segitiga yang panjang. Tetapi di sini saya bentuknya nggak segitiga sih. Sebenarnya nggak harus segitiga, terserah aja nanti mau dibentuk apa untuk menghiasi bagian yang kosong-kosong di sela-sela gelas. Nah, di sela-sela gelas ini dikasih hiasan, terserah teman-teman mau bentuk segitiga atau mungkin bentuk apa, monggo. Yang penting untuk mengisi supaya tidak polos gitu ya, tidak terlihat oh itu kardus gitu ya. Setidaknya ada warna-warna yang tertempel di sini gitu. Nah, ini teman-teman membuat 4 gitu ya, yang segini. Nanti ada salah satu yang dibikin seperti tanda panah. Nah, panah ini melebihi dari lingkaran kardus ini. Karena nanti untuk permainan. Ada tujuannya ini. Salah satu. Terserah mau warna apa atau mau di sebelah mana itu bebas. Karena di sini harapannya menambah kepintaran anak gitu ya. Jadi di sini tuh dimainkan dengan beberapa cara gitu ya. Memang di sini nanti untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan. Oke, baik. Kemarin saya tidak menyuruh untuk bola-bola kecil. Sebenarnya nggak harus bola-bola kecil gitu ya. Yang dimasukkan di sini nih bisa misalnya yang kertas origami tadi itu remas-remas gitu ya, dibentuk bulatan. Meskipun nggak terlalu bulat tidak masalah gitu. Yang penting ada kelima warna tersebut gitu. Misalnya asal disobek aja gini ya. Misalnya tadi ada yang sisa-sisa ini kertas origami. Nah, kemudian di remas-remas seperti ini. Nah, seperti ini bisa membentuk, ya anggap aja ini bulatan gitu ya, meskipun tidak rapi. Karena ini nanti hanya untuk mengklasifikasikan anak-anak untuk mengklasifikasikan warna gitu ya. Nah, di sini misalnya tadi ada 5, karena di sini 5 ya. Kalau yang 3 tidak apa-apa, 3 warna. Nah, ini 5, kemudian dimasukkan di bagian tengah. Gelas yang paling tinggi ini tadi. Dimasukkan di sini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Kemudian anak-anak disuruh mengklasifikasikan. Kalau yang gelasnya ini di pinggirnya ini warna kuning, oh berarti ngambil bola-bola yang kuning dimasukkan di gelas yang kuning. Begitu seterusnya. Nah, ini bisa dengan bantuan sendok. Kalau misalnya untuk kelompok B gitu ya, bisa menggunakan sumpit. Nah, ini juga untuk melatih motorik anak gitu ya, motorik halus anak gitu. Nah, misalnya ini ketika ngambil, oh ini hijau, berarti dimasukkan di gelas yang warna hijau.
yang lingkarannya di sini hijau gitu. Kita abaikan untuk hiasannya gitu ya, karena hiasan ini untuk menarik saja gitu ya. Kita memasukkan di sini ke yang merah ke merah dan seterusnya. Nah, selain itu gitu ya, untuk mengklasifikasikan warna ini kan termasuk kognitif gitu ya, membedakan warna. Nah, di sini ada 5 warna anak-anak menyebutkan. Kemudian nanti setelah dimasukkan, anak-anak juga disuruh menghitung gitu ya. Yang ada di dalam gelas misalnya, coba hitung yang ada di dalam gelas lingkar warna kuning misalnya. Nah, anak-anak menghitung ada berapa, misalnya di situ ada 5 bola atau 4 bola seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa memainkan dengan cara yang lain. Misalnya ini diambil dulu ya bola-bolanya, saya tuang ke yang lain dulu. Nah, ini tadi yang sudah diberi angka ini, bagian atas botol. Nah, ini bisa disuruh anak-anak untuk menyusun. Misalnya, urutkan dari angka 1 sampai 5 misalnya. Kalau tadi yang membuat 5. Kalau yang 3 ya 1 sampai 3 misalnya. Nah, di sini disusun. Boleh dari bawah ke atas gitu ya. Dari mulai 1 itu dari bawah ke atas, bisa ke atas ke bawah gitu. Nah, biar nggak bingung mungkin dari bawah aja ya, karena masangnya dari bawah gitu. Nah, ini bisa dilepas yang di tengah ini gitu ya. Kita pegang bagian tutup bawah ini, kemudian kita putar yang di sini gitu ya, diputar. Nah, ini dilepas karena mau diambil yang cari angka 1. Nah, ini juga untuk melatih motorik halus anak, karena anak memutar-mutar di sini gitu ya, itu udah termasuk motorik halus anak. Nah, dilepas, kita cari yang angka 1. Nah, ini angka 1. Oke, kita lepas dulu tutupnya. Seperti kayak di awal tadi gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi ke lubangnya. Sambil diputar-putar biar bisa masuk. Nah, kemudian dikunci lagi dengan tutupnya tadi. Nah, ini sudah angka 1. Kemudian diurutkan, karena tadi suruh mengurutkan 1 sampai 5, maka cari angka selanjutnya. Kita masukkan 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, selain itu juga bisa dengan mengabaikan angka ini. Misalnya guru memerintah coba urutkan misalnya dari warna biru yang mana misalnya anak-anak cari. Kemudian setelah biru coba warna hijau. Kemudian warna kuning misalnya. Anak-anak disuruh menyusun sesuai dengan perintahnya. Nah, itu kan juga kognitif ya. Anak-anak bisa menyusun seriasi warna gitu ya sesuai dengan perintah gitu. Nah, ini kalau ini tadi mengurutkan angka gitu. Ini juga kognitif. Kemudian selain itu, cara memainkan yang lain adalah dengan cara ini. Kita taruh di papan yang datar gitu ya. Bisa sebenarnya di lantai gitu ya. Atau di meja. Meja yang agak lebar. Maaf ini karena seadanya ya, ini pakai papan yang kecil gitu, yang penting bisa teman-teman tahu maksudnya gitu. Nah, panah ini nanti ada tujuannya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan dengan misalnya membuat kartu kata kalau untuk kelompok B. Kalau kelompok A atau misalnya kelompok bermain gitu ya, bisa menggunakan gambar-gambar gitu. Nah, ini saya mencontohkan untuk yang kelompok B gitu ya. Nah, di sini kita tulis bisa terserah ini ukuran kartunya itu yang sekiranya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, yang penting anak bisa baca ya. Mohon maaf karena spidol saya ini agak habis jadi nggak begitu kelihatan ya. Ini saya nulis ada bacaan beberapa, ada tahmid, takbir, istighfar, hamdalah, basmalah gitu. Terserah nanti kata mungkin kalau untuk kelompok A misalnya ada gambar-gambar apa ya, ya benda-benda di sekitar, atau mungkin
temanya terkait dengan buah-buahan, ya oke, di situ berarti nanti ada gambar buah-buahan. Atau mungkin kalau yang konkret ya boleh gitu ya, buah beneran gitu ditata di pinggir-pinggirannya gitu ya. Misalnya di sini ada buah apel, jeruk, mangga dan sebagainya. Nah, kalau ini tadi untuk kelompok B saya coba menuliskan bacaan-bacaan ini ya, ada istighfar, hamdalah, basmalah gitu. Nah, ini ditaruh di pinggir-pinggirnya. Mohon maaf karena nggak muat ini papanya ya. Pokoknya di luar lingkaran kardus ini. Kemudian ini diputar. Ini diputar yang agak keras, agak kencang gitu. Nanti berhentinya di mana panah ini gitu ya. Misalnya panah ini menunjukkan di hamdalah. Kemudian anak-anak gimana bacaan hamdalah? Nah, misalnya seperti alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Kalau anak-anak kelompok bermain seperti misalnya tadi ada gambar-gambar atau buah yang nyata gitu ya. Ternyata nunjuk di apel. Ini buah apa misalnya? Oh, ini apel. Terus misalnya ditanya rasanya seperti apa, buah apel itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu juga udah mengembangkan aspek bahasa gitu. Kemudian misalnya apel itu ciptaan siapa, kita harus bersyukur dan sebagainya. Nah, itu udah masuk ke nilai agama dan moral. Jadi dalam satu APE ini memang untuk bisa untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Itu ya. Mohon maaf ini baru azan ya, ini sebentar. Mungkin teman-teman sambil ngelanjutin itu, saya berhenti sebentar karena ada azan.